Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh dan kajian ba'da subuh Masjid Jami At-Taqwa. Yang insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada yang sama-sama kita hormati, kita hargai, kita support dan keberadaannya, para pengurus dan ketua DKM kita, yang saya muliakan para asatidz dan asatidzah, bantuan guru, para cerdik pandai, para penesepuh yang sama-sama kita hormati, yang insya Allah Bapak Ibu Allah merahmati semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menghadiri sebuah kebiasaan bagus, yaitu kajian ba'da subuh. Jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya bagi Allah itu seperti perniagaan atau bertijarah dengan Allah Subhanahu. Modalnya itu waktu. Kemudian yang kita jual itu apa? Ibadah kita, Pak. Salat, zikir, puasa, ngaji, itu yang kita jual. Pembelinya adalah Allah. Harganya adalah apa? Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, ya dagang yang nggak bakal rugi ya ini. Ibadah kepada Allah Subhanahu. Di waktu itu modalnya, Pak. Makanya kalau waktunya udah kita sia-siakan, modal udah habis duluan, ya nggak bakal untung modalnya. Terus yang kita jual apa? Yang kita jual itu ya ibadah kita. Pembelinya adalah Allah yang maha kaya, maha adil, ya kan? Apa harganya? Insya Allah ketika orang menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah, dia sedang bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarotan lan tabur. Perniagaan kata Rasul yang nggak bakal ya. Jadi kalau mudah-mudahan Bapak Ibu, acara kita pada hari ini semoga menjadi amal buat kita, amal baik, amal soleh yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, mohon izin Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad tentang perbuatan-perbuatan yang Allah suka dari kita, juga perbuatan-perbuatan yang Allah benci dari kita. Yaradhu lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita telah bersabda, innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Nabi, Allah suka dari kita, dari kamu, kata Rasul, itu 3 kebiasaan atau 3 perbuatan. Wa yakrahu lakum salasan. Tapi Allah juga benci dari kita 3 perbuatan. Wa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho dari kamu, kata Rasul, an ta'budu, engkau menyembahnya, wa la tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menduakannya. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan Allah suka kalian bersatu padu di atas agamanya dengan talinya, jami'an semuanya, wa la tafarraqu, enggak bercerai-berai. Wa antunasihu
mau wallahullahu amrakum. Kalau suka kalian mentaati pemimpin yang kalian pilih. Wa yakrahu lakum salasan. Tapi Allah pun benci dari kalian 3 perbuatan. Ila wa qala wa kasratu su'al wa idaatul ma. Ada 6 Bapak Ibu ya. Pertama apa? Perbuatan yang Allah suka. An ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi kita beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan jangan mendoakan Allah Subhanahu. Ini harga mati, Pak. Bapak Ibu kalau baca hadis-hadis Nabi tentang amal yang paling utama itu sama semuanya. Pertama apa? An ta'budu wa la tusyriku bihi. Tauhid harga. Nah, ini jangan mau digeser, Pak ya. Dengan apa? Dengan semboyan apa tuh? NKRI harga mati. Bagus juga, Pak. Tapi kan beda konteks. Ya, dalam bernegara oke, final ya, Pak. NKRI harga mati. Oke lah ya. Tapi dalam berkehidupan secara umum, kafah itu Islam. Karena kita lebih suka wafat di atas kalimat la ilaha illallah daripada di atas lagu ini. Gimana Pak? Gimana Pak? Wafat di atas kalimat la ilaha illallah atau merdeka? Di mana? Kita dalam bernegara oke lah kita akui harga mati NKRI. Tapi dalam beragama, berkehidupan, la ilaha illallah, akan ada sebuah hadis yang Bapak tahu semua Bapak Ibu, bahwa orang yang di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya, yang terucap itu kalimat la ilaha illallah, ada garansi Pak. Dakhalal jannah, dia akan masuk. Apa ya? Coba kita tes deh Bapak Ibu. Umpama ini ya, Bapak Ibu dalam kondisi sakaratul maut, sama ini. Kemudian saya talqinkan Bapak Ibu dengan kalimat tauhid. Iya Pak. La ilaha illallah. Ayo. Surga semua kayaknya nih. Lancar Pak. Lancar. Pak Ustadz gampang itu. Karena Bapak belum sekarat. Kalau orang udah sekarat ya, antara kondisi yes dan no ya kan, itu agak susah. Saya beberapa kali Bapak Ibu sempat mentalkinkan hamba Allah yang sekarat ya Bapak Ibu ya. Ternyata nggak segampang tadi. Saya juga Pak. Kenapa susah? Banyak faktor Pak. Pertama, ada orang yang kenal kalimat itu tapi nggak suka dengan kalimat itu Pak. Benci dan kalimat itu. Makanya dulu kan ketika rame-rame masalah pembakaran bendera apa tuh Pak? HTI. Itu sangat disayangkan Pak. Itu bukan masalah bendera HTI-nya Pak. Itu ada kalimat yang kita ingin mati di atasnya. Ya kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kalau kita udah nggak cinta sama kalimat tadi, ini hati-hati Pak. Kita nggak bisa ngucap. Yang kedua, karena ketika orang dalam kondisi sekarat, kata Rasulullah, itu matanya nih sudah dapat melihat sesuatu yang dulu hanya dia dengar kata Allah, kata Rasul, dan surga, kata itu kan kita belum pernah lihat aja ya. Maka kata Allah, kata Rasul kan pahala dosa kita nggak tahu tuh. Begitu kita sakaratul maut Bapak Ibu, Allah tampakkan di depan kita bayangan. Kalau kita ahlu surga, yang nampak bayangan surga. Kalau kita ahli surga, yang nampak amal ibadah kita Pak. Kondisi ini Pak, kalau kita agak-agak shock. Takutnya apa? Lupa kepada kalimat la ilaha illallah. Makanya apa kata Nabi? Takinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ingatkan yang hendak meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Makanya talqin itu sebetulnya lebih pas diajarkan ketika di camat ini Pak sedang sakaratul maut. Itu lebih pas. Adapun begitu dikubur ya Pak, udah dikubur nih, walaupun ada hadis yang mengatakan talkinkan saudaramu itu ya kan, karena dia masih mendengar ucapanmu selama belum diuruk dia punya makam. Hadisnya Pak setelah ditahqiq oleh para ulama, hadisnya dhaif jiddan. Itu bagaimana? Nah, yang paling bagus, yang paling pas mentalkinkan
sedang sakaratul. Jadi Allah suka dengan perbuatan ta'budu wala tusyriku. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah suka dari kalian, kata Rasul, bersatu padu, ya kan, di atas agama Allah, bersilaturahim dengan saudara, jangan berantem, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jadi apa ya? Termasuk amal yang Allah suka, Pak. Makanya dalam Islam itu kan disebutkan bahwa tidak halal ya, untuk memusuhi atau mendiamkan kita punya ikhwan pokok salasin, lebih dari 3. Itu Pak ya? Kan ya, kalau ada konflik cuma 3. Kalau hari ini kita mulai berkonflik dengan 3 hari sampai hari apa Pak? Kan minggu subuh nih. Kalau 3 kali 24 jam kita baru berbaikan, hari apa kita baikannya? 3 hari kan 3 kali 24 jam ya. Berarti kan minggu subuh, Senin subuh 1, Selasa subuh 2, Rebo subuh, di Senin, Selasa, Rebo. Apa harus 3 hari? Enggak. Di hadis ini Pak sebetulnya tidak ada ketentuan harus 3 hari. Faster, better. Cepat lebih. Jadi kalau hari ini kita konflik sama orang, pagi-pagi nih Pak, siang sudah ada perbaikan kondisi hati jiwa, udah enak, langsung perbaikan Pak. Jangan ngabisin tempo. Mana Pak? Perbaikan sama dia. Ya kalau suasana hati mulai enakan, perbaikan Pak. Ya belum lah, kan baru tadi. Nanti Rebo nanti kita berbaikan. Nggak boleh Pak. Umur kita nggak pernah ada yang tahu. Hanya walaupun hadis ini ada kata-kata la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin, bukan berarti harus 3. Hari ini kita ribut, hari ini kita konflik Pak, nggak cocok. Terus kita sore enakan, langsung berbaikan. Siapa yang paling bagus? Paling bagus yang memulai Pak. Kenapa? Kita butuh besaran hati. Untuk urusan kebaikan, yang memulai itu yang paling Mbak. Yang merasa benar yang merasa salah apalagi Pak ya. Yang lebih tua, lebih muda, ya kan? Urusnya atau mungkin jamaahnya, kalau emang yang duluan memulai, lebih ya kita mah kalau pakai ego agak susah Pak. Makanya kan banyak kadang-kadang konflik keluarga kan bertahun-tahun nggak pernah beres Pak ya. Apa? Karena egonya tinggi Pak. Ada satu resiko yang luar biasa merugikan buat kita Bapak Ibu, kalau kita mendiamkan saudara kita bermusuhan lebih dari 3 hari Pak. Apa itu? Doa kita bermusuhan itu sementara waktu Allah tunda pengabulannya sampai kita berbaikan kembali. Makanya bagi Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu ya, kalau punya harapan doa kok udah sekian lama sih begini aja nih, belum dikabul-kabul, ada kemungkinan, ya who knows, siapa yang tahu, kita punya konflik, belum selesai, berbaikan ya Pak, karena masuk perbuatannya Allah yang kedua. Yang ketiga adalah wa antunasihu ma wallahullahu amrakum. Allah suka, kata Nabi, kalian mentaati orang yang kalian pilih sebagai pemimpin. Nah, jadi kita ini Pak sebagai warga negara, ya Pak sebagai rakyat lagi itu wajib. Hukumnya wajib mentaati pemimpin yang udah kita pilih, wajib. Tapi ada catatan Pak, selama mereka dalam karena kalau udah melenceng atau udah salah, nah itu hati-hati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak ada urusan taat kepada makhluk, orang, manusia, pemimpin barangkali dalam kondisi berdurhaka kepada Allah Subhanahu. Ya, pemimpin kalau emang dia salah, kita sebagai rakyat boleh Pak untuk watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, kan gitu. Langsung barangkali atau mungkin lewat apa tuh? Kita punya wakil PR, silakan. Nah, pemimpin ketika ditegur oleh rakyatnya nggak boleh baper Pak. Nggak boleh baper, jangan yang negor dibilang benci pemerintah, nggak ada untungnya Pak. Kita benci nih kepada pemerintah, nggak ada untungnya Pak. Kita mengkritik bukannya benci, sayang. Kita peduli kepada negara ini kadang-kadang baper.
Yang mau kritik diusir ke Yaman. Oh, repot kan kalau begitu. Jangan Pak. Orang tuh kalau menasihati itu kita berhusnuzon, dia punya maksud yang bagus. Begini Pak, emang ada yang bilang gini, Pak Ustadz, mungkin dia itu nggak terima ditegur, mungkin caranya salah. Boleh jadi Pak. Karena maaf, kalau kata Imam Syafi'i begini, siapa yang menegur dirimu, menegur ya Pak, menegur atau menasihati dirimu di tengah keramaian, maka orang itu tidak mencintaimu, tapi dia mungkin dia ada kode. Kalau tegur, kalau bisa jangan di depan. Bagaimanapun kita kan punya memperbaiki bukan merusak Pak. Karena kadang-kadang nasihat yang bagus dengan cara yang salah, timing yang nggak tepat, alih-alih memperbaiki malah yang kedua mungkin caranya Pak. Kayak gini Pak, status pemimpin itu satu pemimpin. Makanya kita panggil dengan sebutan yang bagus. Ibu barangkali menegur si bapak lagi hilap, maaf ya Bu. Bu udah pernah belum menegur bapak kalau bapak salah? Pernah Bu? Ah ya, boleh nggak sih Bu istri negur suami? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh Bu, nggak apa-apa. Tapi ingat Ibu, sesalah-salahnya seorang suami, dia tetap suamimu. Titel imamnya nggak hilang ya. Makanya kalau Ibu marah sama suami, tetap dengan panggilan yang pantas. Ayah, ya kan, bapak, beb, ani, pakai. Dengan mentang-mentang nama lakinya Jamal, begitu kesel, Jamal. Wah itu nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh. Jamal, sini lu, gue bilangin. Waduh, jangan Bu, nggak boleh. Karena label imamnya itu kagak copot, masih suami ibu. Karena banyak Bapak Ibu niat yang bagus itu jadi berantakan. Ya kenapa? Karena cara yang Jamal gitu kan. Kalian kerupuk umpamanya gitu. Jangan boleh. Setelah itu mengajarkan bagaimana Pak? Wajadilhum billati hiya tegurlah dengan cara yang kalau kita tegur dengan cara yang bagus ya kan, bermartabat, sopan dan sebagainya, masih nolak juga Pak Haji. Nah, kembali kepada khutbah Jumat kemarin tuh. Berarti indikasi hatinya sudah mulai ya, jadi sudah anti kritik. Ini orang yang terkenal anti kritik ya kan, nggak mau ikut kebenaran walaupun dia tahu, itu Abu Lahab. Tapi itu contoh paling pertama dah, orang yang menolak kebenaran walaupun dia tahu dia salah. Cuma satu Pak alasannya, karena Muhammad adalah keponakannya. Ini bagi Bapak Ibu, nauzubillah ya, menolak nasihat gara-gara yang ngomong lebih muda dibanding kita, hati-hati. Jadi tolong dicek ke Dukcapil, Bapak Ibu ini terahnya nyambung kepada Abu Lahab ini. Ya Pak. Nasihat Pak, oh nggak bisa. Mantu ngajarin, cucu bilangin nggak bisa. Kamu mantu tahu apa? Oh hati Pak. Nah kalau bicara masalah salah kan milik manusia Pak. Tapi saya ya jadi pemimpin, kalau dia benar, dia bagus, ya kita taati. Harus Pak. Ya, begitu dia salah, dia melenceng, kita perbaiki. Kita kontrol, kita pemimpin di sini nggak boleh Bapak. Pak. Nada yang tinggi ya kepada seorang pemimpin itu tidak menutup orang yang yang tadi ngomong untuk kita jadikan sebagai pembantu kita. Contoh gini, kalau saya nggak salah Umar itu dulu pernah mengangkat salah seorang pegawai pasar, perempuan Pak, kalau saya salah Pak ya, namanya Sofia. Ini awalnya sebelum Sofia menjadi kepala pasar, ini orang yang sangat vokal kepada kebijakan Umar. Orangnya emang sedikit tandes kalau ngomong, tegas, berani gitu ya. Walaupun sama Umar ini sering berseberangan pendapat, tapi karena si Sofyan ini punya integritas tinggi, bagus ya Pak ya, diangkat sebagai kepala pimpinan pengawas pasar. Dapat komplain, Umar, diangkat. Kementerian sering berseberangan. Saya butuh integritasnya. Jadi walaupun vokal kepada kita, kalau kita pemimpin Pak ya, tapi orang ini punya integritas, ajak, bantuin saya. Itu. Kalau sekarang enggak Pak. Sekarang orang itu bisa menjadi pejabat atau menjadi pembantu pemimpin dari jalur apa? Relawan Pak kebanyakan. Ya kan? Relawan ya kan, walaupun minim integritas,
dekat dengan si pemimpin, ya diangkat. Ada kan begitu Pak? Tapi yang punya integritas, punya ilmu, ya punya kemampuan, karena beda kubu, nggak diangkat. Ini salah Pak. Umar Pak. Topi itu vokal dengan Umar, vokal banget ya. Tapi karena Umar butuh ilmunya, ketegasan diangkat jadi pembantu Umar. Oke, Umar nggak masalah. Saya butuh ilmunya, saya butuh integritasnya, benar. Oh itu pasar, sama Sophia benar dikontrol. Ya, makanya kemarin saya sampaikan di pengajian lain Bapak, di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ada 3 orang kata Rasulullah yang Allah tidak pandang di hari kiamat. La yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Satu siapa Bapak-Ibu? Orang yang membaiat pemimpin, membantu pemimpin untuk urusan dunia. Dia ngarapin jabatan. Kalau yang dia bantu jadi pemimpin, kalau dikasih ya redo, senang, makin menjilat. Kalau nggak kebagian dia marah-marah. Orang begini kata Rasulullah, Dayan. Nah, kita harus fair Pak. Orang kalau punya kemampuan, walaupun sama kita berseberangan, angkat jadi pembantu kita. Karena cuma kedekatan anak. Paham Pak ya? Jadi taati pemimpin yang kita pilih, langsung harus wajib. Selama di atas begitu melenceng, begitu salah, begitu udah mulai ngaco, kita berikan nasihat dengan cara yang baik. Itu yang Allah suka dari kita. Itu yang ke satu. Yang kedua, tentang masalah atau perbuatan yang Allah benci. Wa yakrahu lakum salasan. Allah benci dari kita, kata Rasulullah, 3 perbuatan. Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qala ini Bapak Ibu, kalau kita artikan secara bebas, itu kebiasaan atau perbuatan menyebarkan berita yang belum tentu. Qila wa qala, katanya. Kata siapa lu? Katanya. Tapi kayaknya iya deh. Gua rasa iya dah. Bener nggak? Ya kalimah. Qila wa qala. Imam Bukhari nih, kalau nyari hadis Pak, itu semua perawi yang dia temuin harus pernah ketemu satu dengan yang lain. Jadi kalau satu nih, kamu dari mana hadisnya? Saya dari Bapak A. Orang mana dia? Orang komplek Pertamina. Datang Pak ke komplek Pertamina. Dia tanya, terus begitu Pak. Sampai ketemu tuh ujungnya. Kalau satu dia bilang, kamu ketemu gak dengan Bapak A? Enggak, saya cuma dengar aja orang-orang bilang, dia bilang begitu. Itu harus dibuang Pak. Kenapa? Karena putus. Makanya harus jelas Pak. Kalau ada berita yang belum pasti, skip. Gimana Pak? Kalau udah pasti ini, orang ini buruk, sebarkan Pak keburukannya, boleh nggak? Bisa dibenarkan. Dengan niat menyelamatkan orang lain dari keburukannya. Contoh. Bapak Ibu pernah menjadi korban penipuan. Orang yang datang ke rumah kita dengan dalih minjem duit. Duit Pak. Akunya seminggu mau diganti. Ini udah 3 bulan nggak ada kabarnya. Apa tagih dong? Galakan yang ngutang. Kayak galakan yang ngutang. Itu udah berulang-ulang begitu tuh. Apa korbannya nih? Nah, Pak boleh menyampaikan kepada yang lain dengan niat supaya dia nggak menambah kezolimannya dan orang lain nggak jadi korban beri. Tapi hati-hati Pak, jangan dilebih-lebihin ya. Karena kan omongan kan sering lebih daripada kurang. Yang kedua, dalam sebuah tindak saksi, sebuah persidangan Bapak sebagai saksi, kalau Bapak diem, ini kebenaran nggak akan terbuka. Bapak tahu ini, Bapak buka Pak. Pokoknya demi apa? Membela Tapi lain daripada itu, hati Pak. Karena kalau udah menyangkut orang lain, ya, kalau yang kita omongin ini keburukan dan itu benar, jatuhnya adalah gibah. Bu, Bapak ngomongin saya, burukan saya, benar saya begitu, itu gibah. Kalau nggak benar, apa Pak? Fitnah kan? Jadi kalau benar gibah, kalau salah fitnah. Fitnah sama gibah, mendingan mana? Fitnah sama gibah, mendingan mana? Benar jawabannya. Gak ada yang bagus kan? Prakteknya Pak, enakan gibah. Semua jemaah sama Pak Haji. Bu, saya tanya Ibu, gibah sama fitnah Bu,
Bagusnya mana? Nggak ada yang bagus Pak Ustadz, jelek semuanya. Benar jawabannya. Prakteknya mah enakan gibah Pak. Hanya kalau ada berita sesuatu nih yang kita belum pasti, ya kan, belum yakin, skip. Karena menyebarkan berita dengan dalih katanya, gua denger, gua rasa. Begitu Bang? Iya kalimah, iya kalimah. Bukhari mah Pak, dibuang tuh hadis. Benar Pak? Ini hadis matanya bagus, tapi sandarnya ngaco. Ditolak sama dia. Kenapa? Karena kalau enggak, itu adalah fit. Makanya pastikan dulu. Nah, andai kata benar si fulan berbuat buruk, bisa kita sebarkan Pak. Dia punya keburukan tadi, maaf. Ya dengan niat tadi ya Pak, untuk menyelamatkan dia supaya enggak bertambah kezolimannya dan orang lain enggak jadi korban beri ikut. Ya, paham Pak ya? Jadi kila wakol ini sangat tidak Allah suka. Karena apa? Menyebarkan berita yang belum pasti. Ya, dulu ya Pak. Sekarang kan zaman-zaman medsos. Allah. Gampang banget kita segala hati Pak. Bahkan hadis Nabi pun juga hati-hati kan banyak tuh Pak. Quotes-quotes ya, quotes yang postingan kan tentang agama itu harus hati-hati Pak. Nah banyak orang nggak tahu dari mana belajarnya bikin quotes-quotes agama, ternyata hadisnya bermasalah. Banyak Pak, hadis-hadis bermasalah itu bahkan palsu, ya. Tapi di-share oleh orang berkali-kali kita anggap sebuah kebenaran. Kasih bilang, bohongan yang disampaikan berulang-ulang bisa dianggap sebuah banyak Pak. Macam apa tuh? Hukum berjima ya. Nah, pada malam Jumat. Oh, itu bukan hadis Pak. Bahkan kalau kata para muhadisin, la asla lahu. Hadis itu Pak, kalau udah la asla lahu, nggak jelas ini omongan siapa. Karena nggak ada sanadnya, nggak ada perawinya. Toto masuk di kitab Nabi hubungan malam Jumat bla 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 sunnah Rasul Pak ya. Apa Pak? Seperti bunuh apa namanya? Bunuh Yahudi. Yahudi Pak. Enak banget Pak ya. Nggak ke Palestina, nggak perang fisik. Tuh lah asla lahu. Cuma bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh bercampur malam Jumat. Boleh Pak. Tapi jangan bilang sunnah Rasul. Hati-hati Pak ya. Walaupun zaman canggih ini posting-posting itu ya kita jadi dulu. Kalau ini benar hadis disampaikan Pak. Tapi kalau itu hadis bermasalah, dhaif jidan, munkar, maudu, la aslalahu, skip aja. Yang menyebarkan kebohongan dengan nama itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratus soal. Kasrah itu banyak. Soal, nah soal di sini Bapak Ibu, para ulama mengartikan dua. Pertama, banyak bertanya. Banyak bertanya yang tidak ada manfaat Pak. Ada posa orang bertanya tidak ada manfaatnya, banyak Pak. Saya pernah dulu menghadiri sebuah pengajian, kebetulan saya narasumbernya Pak. Ada jamaah bilang begini, Pak Ustadz saya mau tanya dong. Ya gimana? Pak Ustadz, iblis kan beranak pinak ya? Betul saya bilang. Dia punya anak banyak ya? Berarti iblis punya istri dong. Ya kalimah, saya kata gitu kan. Pak Ustadz maaf ya, iblis nama bininya siapa? Aduh. Nanya bininya iblis apa gunanya? Dibilang Pak, kalau itu penting, pasti ada informasinya Pak. Dan sependek yang saya tahu, tidak ada riwayat yang sahih ataupun yang dhaif barangkali ya, tentang masalah nama bininya iblis. Jadi manfaat juga. Itu saya bercandain Pak. Pak, waktu iblis nikah, saya nggak kondangan, saya bilang gitu lah. Ini nggak tahu ini. Nanya itu nggak ada gunanya. Kalau remaja, Pak Haji, remaja lebih parah lagi Pak. Remaja nih ya. Ustadz, Jibril kan punya sayap 600. Jibril, ketika Rasulullah Mi'raj, itu kan menampakkan bentuk asli. Kata Nabi, aku melihat Jibril punya sayap 600. Gede banget Pak. Karena satu sayap itu kan kalau di angka 1, itu matahari kealingan. Gede banget Pak. Jibril. Nah kemudian malaikat maut, sebutkan dalam sebuah riwayat, itu punya matanya sebanyak makhluk yang hidup Pak. Jadi satu mata itu dipakai untuk melihat satu makhluk. Bapak ini dalam pengawasan Israel. Lalu Pak, matanya banyak banget. Gede ya? Gede apa ya? Pasti. Itu Jibril sama Israel kalau berantem, kuatan siapa?
Gak penting juga ini, saya bilang. Ngapain nanya begitu? Siapa yang ngadu-ngadu Kiblat sama Israel? Nggak ada. Yang begini jangan ditanya nih. Bahkan kalau ditanya bisa apa dah? Kita ragu atau bahkan mungkin mempersulit, Pak. La tas'alu an syai'in in tubda lakum tasukum. Rumus, Pak ya. Rumus kata para ulama nih. Jangan bertanya sesuatu yang engkau bertanya engkau malah bingung atau malah mempersulit. Bani Israel bermotong sapi awalnya ya, nanya ya kan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya Musa, tanya dong sama Tuhanmu, sapinya yang kayak bagaimana ya? Yang kuning lah, yang inilah, yang itulah. Ribet kan Pak? Ribet. Coba kalau awalnya potong sapi, ya mungkin apa aja boleh ya. Karena emang ini Bani Israel punya niat mempermalukan Musa, Allah tahu, sulit. Jadi kalau nanya makin bingung, makin gak jelas, diam aja mendingan. Atau barangkali bertanya kita untuk berselisih dengan yang kita tanya. Atau mendebat orang yang kita tanya, ini hati-hati Pak. Berdebat itu, walaupun mungkin kata orang lain bisa dibenarkan, tapi agama kita melarang Pak. Bahkan Nabi menjanjikan surga bagian tengah untuk orang-orang yang menghindari berdebat walaupun dia dalam kebenaran. Kenapa Pak debat dilarang? Karena dia punya dua keburukan. Yang satu, yang mendebat punya tujuan untuk memperlihatkan saya tahu, saya berilmu. Yang kedua, ada kebanggaan. Ketika ini debat itu nggak bisa di sini ada semacam kebusukan hati. Makanya hindari perdebatan sebisa mungkin. Ya, kalau bertanyalah yang penting, yang manfaat, ya, yang manabail. Karena banyak bertanya yang nggak penting, ya kan? Belum masuk. Nanti bisa berselisih dengan ya itu atas soal pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa diartikan juga banyak meminta. Islam mengajarkan Bapak Ibu tangan di atas lebih bagus daripada yang di meminta itu jangan Pak. Tapi kalau dikasih terima Pak. Yang penting kita jangan kalau minta nggak boleh. Karena minta itu menunjukkan kelemahan kita sebagai seorang manusia. Karena saya ceramah kemana-mana Bapak Ibu, saya nggak pernah minta transport. Saya menerima. Apa ya? Boleh nggak Pak? Kalau Pak Haji, dikasih, saya terima Pak. Apa Pak Ustadz, buktinya Bapak nggak minta? Kita kan nggak pernah ada pertanyaan. Ustadz, TP-nya berapa ya? Nggak ada kan? Kalau udah minta itu nggak bagus. Makanya maaf, Ustadz, ulama, kiai, mubalik, penceramah, bismillah Pak. Kita husnuzon mereka ikhlas, selama mereka nggak minta, ya kan terserah. Tapi kalau diambil, dikasih ya diambil dong. Tapi kalau dia minta, Pak sekian Pak ya, atau belum datang udah pakai apa namanya Pak? DP, maaf ya. Saya ceramah udah sekian tahun Pak Ji. Buat saya DP itu uang remeng-remeng Pak. Terserah dah. Remeng-remeng Pak Ustadz. Itu belum tentu datang udah nerima duit. DP kalau penceramah nggak datang, balik nggak Pak? Balik nggak Pak? Nggak balik kan? 2 juta masuk datang kagak disumpahin orang kita. Makanya datang dulu, ceramah dulu ya kan, tugas dulu ya kan. Udah selesai dikasih kita bawa pulang. Jangan alhamdulillah Bapak Ibu, saya selama 90 ya, 60-an, saya 90 saya udah mulai tahu siapa ya kesana kemari, saya tidak pernah. Tapi saya tidak menolak. Kenapa? Karena menerima pemberian itu berarti menghormati sang pemberi. Itu aja saya Pak. Paham ya Pak? Jadi banyak bertanya yang nggak penting, jangan. Kedua, banyak meminta. Bapak Ibu boleh minta. Sama siapa? Sama orang tua, kalau ada orang tua. Sama suami minta, boleh nggak? Boleh. Sama anak minta, boleh nggak? Boleh. Tapi di luar itu hati-hati Pak. Karena kita minta kepada orang lain, dibantu barangkali, tapi sore-sore udah diomongin. Makanya kurangi meminta yang kedua. Nah, yang ketiga, Bu, Bapak, terakhir, apa kata Nabi? Wa idha'atul mal. Idha'in apa ya? Kehilangan harta Pak. Jadi gini, dalam Islam, harta itu dibilang hilang,
Kalau kita tidak belanjakan di jalan, yang kita beliin mobil, kita beliin handphone, itu hilang Pak, karena dia nggak bakal nolong kita. Ya. Ketika harta itu habis untuk hal-hal yang nggak manfaat buat akhirat kita, itulah idaatul. Bagi Bapak Ibu yang berkecukupan materi, duit belanja banyak, ya jangan sampai terperosok Pak. Ustadz apa salahnya sih saya senang-senang? Oke Pak, tapi jangan lupakan untuk teman di akhirat nanti. Belanjakan di jalan Allah Subhanahu. Jadi orang yang hanya fokus katanya untuk duniawinya, kenapa? Idoah. Orang yang kehilangan harta. Kok hilang Pak? Kan saya pakai buat belanja, buat beli mobil. Dalam Islam begitu. Sesuatu yang tidak untuk Allah, ya, kita belanjakan di jalan Allah, itu akan hilang. Apa yang hilang Pak? Kemampuan menolong kita. Karena semua harta itu kan akan menjadi musuh kita, ya. Nanti dari kiamat, kecuali yang kita belanjakan di jalan Allah, atau atas perintah Allah, atau atas niat membela agama, ya kan? Di mobil. Boleh nggak? Boleh banget. Saya beli mobil Pak. Saya mau berdakwah, biar saya nggak perlu ngaup kalau hujan. Itu boleh. Kenapa? Tujuan membela agama. Tapi kalau tukeran mobil gitu ya, gonta-ganti mobil dengan niat apa sih? Gengsi, apa sih namanya? Prestis ya. Pengen dibilang mobil lu ini, wih, cuma pengen diuihin aja Pak, ada yang begitu Pak. Dia ada kenikmatan dibilang, wih, merasa bangga kalau dia punya, orang-orang nggak punya. Oh ini hati-hati Pak. Jadi kalau itu tujuannya, itu idaatul mal, karena nggak bakal membantu kita. Kita beli mobil, kembangkan buat ambulan, wah itu bagus. Beli mobil buat bantu dakwah kita supaya nggak kehujanan, itu bagus. Kalau buat gengsi, ya kan, diuihin orang, di mobil lo nih, mobil lo, semu Pak, semu itu. Gak ada gunanya Pak, cuma kenikmatan auzubillah amin. Ya, nah Bapak Ibu, mau saya tutup dengan alam barangkali. Dari 6 perbuatan ini Bapak Ibu, untuk hal yang Allah benci, yang paling sering atau banyak kita kerjakan atau kita pernah kerjakan yang ilawakol, baikkan berita yang belum jelas, ya kan, katanya, gua rasa, ya kan. Satu, yang kedua, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, atau banyak meminta-minta. Atau tadi, kehilangan harta. Paling banyak atau pernah kita kerjakan yang mana Pak? Yang paling inilah yang paling gampang kita kerjakan yang mana Pak? Kalau saya menduga yang pertama Pak Ji, tilawakol ya Pak. Kita gampang men-share sebuah berita tanpa kita sadar kebenaran. Nah, 6 ini perbuatan-perbuatan yang Allah itu, yang Allah banyak. Ya, jadi yardolakum salasan, wayakrahu lakum salasan. Bapak bisa cari hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, ya, karena memang ini termaktub dalam kitab itu. Dan ini kebetulan saya gabung, bukan juga dalam musnad. Jadi perahunya Muslim dan, ya, kalau udah Muslim Pak perawinya, itu hadis Sahih nomor 2 setelah Bukhari. Jadi kalau udah Bukhari Muslim, wah itu ulama muhadisin cuma hadis udah Bukhari Muslim, kapan atau kitab tersahih adalah Al-Quran. Memang dia mengumpulkan dengan teliti. 16 tahun Bukhari itu dia cari atu-atu perawi itu sampai ketemu, sampai yang paling dekat dengan sahabat atau tabiin. Nah, mereka harus ketemu semua tuh Pak. Nggak boleh, saya dengarnya begitu sih, kata orang-orang begitu. Dan setiap satu hadis yang beliau tulis di kitab beliau Pak Bukhari, apa dibilang? Tidak ada satu hadis yang saya tulis kecuali sebelumnya saya mandi janabah dulu, mandi bersih. Dia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat istikharah kepada Allah ketetapan hati, yakin, tanda catat, matanya bagus, itu Bukhari. Dan sebuah hadis kalau ada kata Bukhari, Muslim, Ahmad itu seorang fakih Pak. Tapi dia juga seorang muhadis, dan beliau juga punya kitab hadis namanya Musnad Imam. Jadi mereka itu hafal hadis ribuan. Bukhari itu hafal hadis di atas 5.000. Tapi ditarik lagi sama beliau, ditutup lagi dengan yang pas 2.000. Jadi kitab Bukhari
berisi 2000-an. Hanya kalau sekarang ada klaim di arah mana tuh kata salah seorang habib atau apa, kemudiannya gurunya itu hafal 2 juta hadis, bingung Pak. 2 juta hadis, Bukhari aja 2000, dia 2 juta. Bukhari 2000 Pak. Jadi dari 10 ke 7 ya, sorry, 2000. Ini ada orang mengklaim gurunya hafal 2 juta hadis sama rangkaian an 2 juta hadis yang mana? Ya kita, karena banyak versi hadis palsu. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, kita semuanya ya. Di sini bisa kita dengan doa. Ada kopi morning barangkali. Ya, ada yang misalnya ditanyakan silakan. Jadi semata-mata jangan sampai ada kesalahpahaman aja ya. Dalam masalah milih saya milih nggak ditanya. Dan saya memilih katakan bodoh, menyelamatkan dan selamat buat saya, yang dibilang pintar, saya menjadi Mas'ud, sahabat Nabi, itu ditanya 10 pertanyaan sama orang, cuma 1 yang dijawab. Tanya kan, ya Abdullah, ente kan sahabat Nabi, bisa ente 10 soal jawab 1, yang 1 saya yakin, jawab, yang 9 masih ragu, nggak jawab. Demikian hati-hati, sahabat Nabi. Murid Rasulullah langsung hati-hati. Kita sekarang modal ngaji di YouTube aja berani memponis orang. Pondok kagak, baca kitab kuning nggak bisa. Ya modal YouTube, wah, ada yang begitu. Alhamdulillah min. Ya, insyaallah. Kalau saya ada yang saya tahu, jawab. Kalau nggak bisa, saya lebih suka bilang. Akan Nabi pun mengajarkan ketika nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Ayat-ayatnya yas'alunaka yastaftunaka. Itu kan ayat yang turun sebagai jawaban Allah. Kenapa? Nabi nggak tahu. Ya Muhammad, apa itu ruh? Pasti nggak. Ya Muhammad, apa itu ruh? Belum ada wahyu. Itu ayat kan yas'alunaka. Oke Bapak Ibu, kalau di mana-mana ditanya agama, masalah agama oleh orang lain yang kita belum tahu, katakan nggak tahu. Itu lebih aman dan menyelamatkan ya dan kita. Ya, paham ya? Akan Bapak Ibu, ini direkam ya? YouTube. Apa streaming? Streaming ya, berarti live. Nggak bisa akan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Kalau ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Pak. Dimanapun di majlis sekira ada kesalahan Pak ya, sampaian dan sebagainya. Makanya Nabi mengajarkan doa kafaratul majlis. Apa yang baca ini? Waalaikumsalam. Mana Ibu?
Makasih Ibu, luar biasa pertanyaan. Jadi Ibu kalau bicara mengenai kita menyebarkan berita fitnah yang menyangkut hak orang lain Pak ya, termasuk kezoliman kepada orang anggar hakul ibad. Ini kalau nanti sampai ke hukum mati, cara pembayarannya ya simpel aja Pak. Amal kita amal kita diambil berikan kepada orang yang pernah kita permalukan kehormatannya. Atau kalau kita punya amal udah habis, orang itu taruh di atas keranjang dosa. Karena ketika itu tidak ada pembayaran Pak, kecuali amal dan maka sebisa mungkin bertobat. Bagaimana bertobatnya Pak? Nah, kalau kita ketemu sama orangnya, minta maaf sama dia. Kan? Atau kalau kita nggak ketemu, kita mendoakan kebaikan untuk kan? Atau kalau dia punya keluarga, kita datangi keluarganya. Kita, insya Allah dengan cara itu. Adapun apa efek di dunia atau akhiratnya, Allah alam saya nggak tahu. Ya, apa dampaknya, apa kerugiannya buat kita, saya nggak tahu. Tapi yang pasti boleh jadi kemungkinan dan doa kita tertolak sementara waktu. Ya Allah bisa memastikan itu. Tapi yang pasti, Ibu tidak ada perbuatan dosa yang Allah loloskan begitu. Ya, Bapak Ibu kalau ada lihat orang zolim ya Pak di negara kita zolim banget ini, kok enak-enak aja, ya, anteng-anteng aja, enak bener dia. Enggak, Pak. Allah hanya menunggu waktu yang terbaik untuk memberikan sanksi. Karena nggak ada kezoliman yang Allah biarkan seperti nggak ada kebaikan yang sia. Bapak Ibu, kita telanjur mengungkap aib orang lain, tadi caranya minta maaf kepada yang bersangkutan, kita banyak memakannya, atau kita balik. Dulu kita membicarakan keburukannya, sekarang kita angkat kebaikannya. Gimana Pak kalau orang yang nggak ada, ya kita temui ahli waris. Ya, menyesal, dan kita nggak mengerjakan perbuatan itu lagi kepada siapapun Pak. Kalau Bapak Ibu minta maaf kepada si A, karena si A korban kita, besok kita gibah lagi dengan korban yang baru, ya podo wae. Tobat Pak, udah tobat sama si A, ini satu, udah berhenti dah. Jangan menyebarkan berita kita, ya, adapun dampak dunia atau akhirat seperti apa, saya nggak tahu. Karena urusan itu balik kepada yang saya tahu begini Pak, ada beberapa dosa yang saatnya didahulukan, ya, pakai di ada persekot sanksi sama durhaka kepada orang kontan. Dua, makan harta. Dua dosa yang kata Rasulullah ini Allah segerakan sanksinya. Ya. Lupa apa? Kita nggak tahu. Pokoknya sebelum meninggal dikasih persekot sanksi oleh. Kemudian tadi apa sanksi? Saya belum menemukan dalil. Yang pasti itu keburukan. Nah, harus dicarikan solusi. Minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, kalau sampai ke bawah mati, amal kita dikasih buat dia, sepersekian saya nggak tahu berapa, atau dosa dia diambil buat kita. Itulah kata Nabi, orang yang muflis, orang yang rugi. Alih-alih nambah amal, malah ngabisin amal. Kenapa? Membayar kezaliman kepada orang yang pernah dia. Nauzubillah. Paham Pak ya Ibu? Terima kasih. Lagi? Waalaikumsalam.